Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan salam. Berjumpa kembali melalui renungan harian hari ini, Senin 26 Juli 2021, dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20 dengan perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Midas adalah salah seorang raja dalam mitologi Yunani. Dia adalah figur yang terkenal karena kemampuannya untuk mengubah semua yang ia sentuh menjadi emas. Kemampuannya disebut sebagai sentuhan emas atau sentuhan Midas. Bapak, Ibu, Saudara, ini semua bermula ketika Dewa Dionysus memberikan kesempatan kepada Midas untuk meminta satu permintaan. Maka kala itu Midas meminta, semua yang disentuhnya berubah menjadi emas. Bapak, Ibu, Saudara, Midas adalah sosok yang baik dan juga penolong. Oleh karena itu, maka Dewa Dionysus mengabulkan permintaan dari Raja Midas. Midas sangat terobsesi dengan kemewahan dan kilauan emas, sehingga ia meminta apa yang ia sentuh semuanya bisa berubah menjadi emas. Bapak, Ibu, Saudara, tentu saja Raja Midas sangat senang dengan kemampuan barunya ini. Dia menyentuh pohon dan batu dan kemudian langsung berubah menjadi emas. Dia pulang ke istananya untuk makan, namun apa yang terjadi? Makanan dan minumannya pun berubah menjadi emas akibat sentuhannya. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara, anak perempuannya Zoe dia sentuh pun berubah menjadi emas. Raja Midas yang melihat ini akhirnya menyesal. Ia pun mengutuk kekuatan yang telah dimintanya kepada Dionysus. Raja Midas akhirnya berdoa kepada Dionysus dan memohon agar dibebaskan dari rasa lapar, karena ia tidak bisa makan dan minum, karena setiap makanan dan minuman yang ia sentuh juga berubah menjadi emas. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena kasihan terhadap nasib Raja Midas, maka Dionysus akhirnya menjawab doa dari Raja Midas dan menyuruhnya untuk membasuh tangannya di sungai Poctolus. Raja Midas pun melakukannya, dan ketika ia membasuh tangannya di sungai Poctolus, ajaibnya kekuatan tangannya berpindah ke sungai dan mengubah pasir sungai menjadi emas. Bapak, Ibu, Saudara, cerita ini begitu populer di Eropa setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam buku A Wonder Book for Girls and Boys tahun 1852 yang ditulis oleh Nathaniel Hawthorne. Cerita ini membawa kita kepada satu kesimpulan, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Segala kerakusan, ketamakan, ketidakpuasan terhadap sesuatu bisa membawa kita kepada malapetaka. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Filipi pada ayat 10-12 berbunyi, "Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan
maupun dalam hal kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus merasa begitu besar kebaikan Tuhan dalam pelayanannya. Meskipun pelayanan yang ia tempuh bukanlah pelayanan yang mudah, ada banyak bahaya yang mengancam dalam setiap perjalanan pelayanannya. Itulah yang menjadi kunci dalam perikop ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada keluh, tidak ada gerutu dan sungut-sungut, tetapi ucapan syukur atas kebaikan Tuhanlah yang membuat pelayanan Paulus menjadi sebuah perjalanan yang penuh kebahagiaan, walaupun kenyataannya dia mengalami banyak hal yang membahayakan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kehidupan yang kita jalani mungkin tidak semulus jalan tol atau jalan bebas hambatan, karena banyak pergumulan dan masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita. Mungkin saja ada di antara kita saat ini mengalami titik paling berat dalam hidupnya. Ada yang sakit, ada yang berjuang untuk pulih, ada yang kehilangan orang yang ia kasihi, ada juga yang harus kehilangan pekerjaan, sehingga kita merasa bahwa kehidupan ini penuh dengan penderitaan, jauh pula dari kata kita puas dengan hidup ini. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita Raja Midas kita juga bisa belajar bahwa kemewahan dan segala sesuatu yang kita miliki karena ketamakan ataupun kerekusan diri ternyata tidak selamanya juga memberikan kita kepuasan dan juga kebahagiaan. Sebaliknya, tantangan berat yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu juga bisa membuat ia berbahagia menjalani kehidupan, karena ia percaya bahwa Kristus tidak akan tinggalkan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, bukan karena kita yang menyentuh setiap masalah dunia ini menjadi emas yang indah, tetapi biarkanlah Kristus yang menuntun kita agar setiap perkara yang kita hadapi menjadi ringan dan bisa kita lewati, agar emas kehidupan sejatilah yang bersinar dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada ayat ke-19 dan 20, Allahku yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.